Bab 065. Dewi terdiam sejenak, menatap Aryo dengan keraguan yang perlahan berubah menjadi kepercayaan. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan, Mas? Bagaimana kalau Rosa benar-benar menyebarkan foto-foto ini? Orang di luar sana tidak akan sepenuhnya percaya dengan alasan yang kamu berikan. Mereka hanya akan menyimpulkan dari apa yang mereka lihat, ucapnya dengan suara lirih. Juan, yang sejak tadi memperhatikan percakapan itu, akhirnya ikut angkat bicara. Di mana Rosa memintamu bertemu? Kemudian Dewi menunjukkan alamat yang dikirimkan Rosa sebelumnya. Juan segera memeriksa lokasi itu, dan beberapa saat kemudian ia mengerutkan kening. Tempat ini adalah sebuah pabrik yang sudah terbengkalai. Aryo, Dewi tidak boleh ke sana. Ini terlalu berbahaya. Aku yakin Rosa merencanakan sesuatu yang buruk. Aryo mengangguk setuju. Aku juga berpikiran seperti itu. Aku tidak akan membiarkan Dewi pergi ke sana, apalagi sendirian. Namun, tiba-tiba Runa, yang sejak tadi hanya diam, ikut menyela. Bagaimana kalau aku saja yang pergi ke sana? Semua mata langsung tertuju padanya. Juan menatap Runa dengan tatapan bingung. Apa maksudmu? Runa. Aku bisa menyamar sebagai Dewi, kata Runa dengan nada serius. Postur tubuhku hampir sama dengan Dewi. Aku bisa pura-pura menjadi dia untuk mencari bukti kejahatan Rosa. Juan langsung menggeleng, tidak setuju. Tidak, Runa. Ini terlalu berbahaya. Tapi, Mas Juan, kamu lupa kalau aku ini juara karate, balas Runa sambil tersenyum tipis, mencoba meyakinkan mereka. Aryo juga ikut menyela. Tidak mungkin, Runa. Tempat itu pasti berbahaya. Rosa pasti tidak sendiri. Bisa saja dia membawa preman atau orang bayaran. Runa tampak berpikir sejenak, lalu berkata, kalau begitu, aku tetap pergi ke sana, tapi kalian bisa memantaunya dari jarak yang tidak terlalu jauh. Kalau ada apa-apa, kalian bisa langsung menyelamatkanku. Aryo dan Juan saling bertukar pandang, terlihat ragu. Namun akhirnya mereka mulai mempertimbangkan usul itu. Postur tubuh Runa memang mirip dengan Dewi. Tapi Rosa pasti akan curiga Ran, dia mengenalimu dan juga suara kita berbeda, ucap Dewi. Tenang saja Dewi, aku bisa memakai masker dan berkata kalau aku sedang batuk dan pilek. Kebetulan aku sekarang juga sedang flu jadi suaraku agak berubah kan. Ucap Runa. Kalau soal perut tidak usah khawatir, aku bisa memakai karet dan mengenakan jaket. 111. Akhirnya, setelah berdiskusi cukup lama, Aryo dan Juan setuju dengan rencana itu, meskipun tetap merasa khawatir. Juan memastikan kamera kecil yang dipasang di baju Runa berfungsi dengan baik, dan mereka menyusun rencana cadangan untuk berjaga-jaga. FLASHBACK off. Melihat Runa yang sudah berani mempermainkannya, Rosa pun segera melayangkan pukulan keras ke arah Runa, menyerangnya dengan brutal. Namun Runa berhasil menghindar, lalu dengan satu tendangan, Runa berhasil menjatuhkan Rosa ke lantai. Brengsek kamu, Runa. Rosa berteriak penuh emosi. Nico, bantu aku menangkap wanita sialan ini. Jangan sampai dia kabur. Nico segera bergerak, menyerang Runa dengan agresif. Meskipun Runa mahir karate, Nico ternyata juga seorang ahli taekwondo.
Dengan kekuatan gabungan mereka, Rosa dan Nico akhirnya berhasil menjatuhkan Runa. Dalam keadaan tak berdaya, tubuh Runa diikat erat di kursi oleh Rosa. Rosa menepuk pipi Runa dengan kasar, senyumnya penuh ejekan. "Kamu benar-benar bodoh, Runa. Mau-maunya menggantikan Dewi. Kamu tidak tahu kalau nyawamu jadi taruhannya." Runa tertawa kecil, mencoba menutupi rasa sakit dan ketakutannya. "Tidak semudah itu kamu mencabut nyawaku, Rosa. Kamu tidak akan bisa. Kamu pikir aku tidak berani?" Rosa menyeringai tajam. "Kalau hari ini aku gagal menghabisi Dewi, maka aku akan menghabisimu sebagai gantinya." Dengan cepat, Rosa mengeluarkan pistol dari saku jaketnya, lalu mengarahkannya ke kepala Runa. Nico yang berdiri di dekat Rosa tampak terkejut, matanya membelalak. "Apa maksudmu, Rosa? Dari mana kamu mendapatkan pistol ini? Dan, apa kamu bilang? Kamu mau membunuh wanita ini?" Tanya Nico dengan nada tak percaya. "Ini adalah milik omku. Kebetulan dia adalah seorang polisi. Dan ya, tentu saja Nico, aku harus melenyapkan Runa. Kalau dia dibiarkan hidup, dia akan membahayakan kita." Rosa menjawab dengan nada dingin. "Lagi pula, siapa suruh dia datang ke sini menyamar sebagai Dewi?" Namun Nico tampak ragu. "Tidak, Rosa. Rencana kita hanya untuk melecehkan Dewi agar Pak Aryo membuangnya, bukan membunuhnya. Ini di luar rencana Rosa, aku tidak mau terlibat dalam kasus pembunuhan." Rosa tertawa sinis mendengar protes Nico. "Kamu pikir Aryo akan melepaskan Dewi begitu saja? Tidak, Nico. Selama Dewi masih hidup, dia akan terus menjadi penghalang dalam hidupku. Kalau aku tidak berhasil menghabisi Dewi kali ini, maka aku juga akan menghabisi Runa, karena dia tahu terlalu banyak." Saat Rosa bersiap menekan pelatuk pistol, suara pintu yang didobrak menggelegar memenuhi ruangan. Sejumlah pengawal Juan masuk ke dalam, dengan cepat mengepung Rosa dan Nico. "Kamu pikir kamu bisa lolos, Rosa?" teriak Juan. Perkelahian pun tak terelakkan. Nico mencoba melawan beberapa pengawal dengan kemampuan bela dirinya, namun jumlah mereka terlalu banyak. Sementara itu, Rosa berhasil melepaskan satu tembakan, tapi meleset dari sasarannya. Dalam hitungan menit, Rosa dan Nico berhasil dilumpuhkan oleh para pengawal. Juan segera mendekati Runa, yang masih terikat di kursi. Dengan cepat, dia melepaskan ikatan tersebut. "Runa, kamu nggak apa-apa?" tanya Juan cemas, menatap kondisi Runa yang terlihat lelah dan kusut. Runa tersenyum lemah. "Aku nggak apa-apa, Mas. Terima kasih sudah datang tepat waktu." 112. Juan mengangguk lega, lalu memberikan perintah kepada para pengawalnya. Salah satu dari mereka mendekat. "Tuan, mereka mau dibawa kemana?" Juan menatap Rosa dan Nico yang sudah tak berdaya, lalu menjawab tegas, "Bawa mereka ke kantor polisi. Aku sendiri yang akan menyerahkan bukti-bukti percakapan mereka tadi kepada pihak berwenang." Tanpa membuang waktu, para pengawal menyeret Rosa dan Nico menuju mobil. Juan memastikan semuanya berjalan sesuai rencana sebelum kembali menatap Runa. "Kamu sudah melakukan hal yang luar biasa, Runa," katanya dengan nada lembut. "Tapi lain kali, jangan mengambil risiko sebesar ini.
Aku tidak mau terjadi apa-apa padamu. Runa hanya mengangguk lemah di pelukan Juan. Setelah Rosa dan Nico berhasil dibawa ke kantor polisi, Juan segera menghubungi Aryo untuk memberitahukan kabar tersebut. Rosa dan Nico sudah kami lumpuhkan, sekarang mereka sedang dibawa ke kantor polisi, kata Juan dari seberang telepon. Aryo menghela napas lega. Bagus, terima kasih, Juan. Pastikan semua bukti lengkap, jangan biarkan mereka sampai lolos dari jeratan hukum. Setelah menutup telepon, Aryo menoleh ke arah Dewi yang berdiri cemas di dekatnya. Dewi langsung bertanya, "Mas, bagaimana? Apa Runa baik-baik saja?" Aryo tersenyum kecil, lalu mengangguk. "Runa baik-baik saja," kata Juan. Rosa dan Nico sudah tertangkap. Mereka sekarang dibawa ke kantor polisi. Dewi tampak sedikit lega, meskipun pikirannya masih diliputi kebingungan. "Mas Nico. Nico ketua BEM itu?" tanyanya, memastikan. "Iya," jawab Aryo. "Dia yang dulu jadi ketua BEM. Tapi beberapa hari yang lalu, aku sudah mengeluarkannya dari kampus." Dewi menatap Aryo dengan bingung. "Kenapa, Mas? Apa yang Nico lakukan sampai Mas Aryo mengeluarkannya dari kampus?" Aryo menarik napas panjang sebelum menjelaskan. "Nico adalah dalang yang menyebarkan foto-foto kamu dan aku ke grup chat kampus. Dia jugalah menyebarkan gosip bahwa kamu merebut aku dari Siska. Selain itu, dia juga berselingkuh dengan Siska di belakangku." Dewi tertegun, matanya melebar karena terkejut. "Jadi, selama ini Mas Nico yang jadi dalang di balik semua ini?" "Aku nggak ngangka, Mas. Aku pikir dia orang baik. Dia selalu sopan dan ramah padaku. Apalagi dia juga seorang ketua BEM." Aryo mendekat, lalu memeluk Dewi dengan lembut, mencoba menenangkan kegelisahannya. "Mulai sekarang, kamu harus lebih hati-hati, Dewi. Jangan terlalu percaya dengan orang yang baru kamu kenal. Tidak selamanya orang yang terlibat baik di depan benar-benar baik. Kadang, mereka hanya menutupi niat jahat mereka." Dewi mengangguk pelan, bersandar di bahu Aryo. "Iya, Mas. Aku mengerti. Aku akan lebih berhati-hati ke depannya." 113. Dewi bersyukur, semua bisa ditangani dengan baik oleh Aryo dan juga Juan serta Runa. Kini Aryo bisa bernafas lega karena pengganggu dalam hidupnya sudah ditangkap, sekarang dia hanya tinggal fokus dengan Dewi dan anak yang dikandungnya, serta kesembuhan neneknya yang sudah mulai stabil kondisinya. 114. Setelah semua pengganggu di antara Aryo dan Dewi berhasil diselesaikan, kehidupan mereka perlahan kembali bahagia. 3 hari setelah Rosa dan Nico tertangkap, Tias kembali bekerja. Sebelumnya, Tias memang mengambil cuti karena sakit dan sempat dirawat di rumah sakit. "Dewi, maafkan aku. Aku baru tahu dari Joni kemarin kalau Rosa dan Nico sempat berniat mencelakaimu. Maafkan aku karena saat itu aku tidak ada di sisimu. Kamu pasti ketakutan," ucap Tias penuh penyesalan. Dewi tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Tias. Yang penting sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Oh ya, bagaimana dengan kondisimu? Apa kamu sudah benar-benar sehat?" Tias mengangguk. "Iya, aku sudah sehat sekarang. Sekali lagi maafkan aku, Dewi. Aku benar-benar menyesal. Ternyata saat aku cuti,
masalah sebesar itu terjadi. Aku tidak menyangka Rosa bisa sampai tega melakukan hal seperti itu padamu. Aku juga tidak menyangka, Tias. Aku pikir dia sahabat yang baik, jawab Dewi, suaranya terdengar sedikit getir. Kedepannya kamu harus lebih hati-hati memilih teman, Dewi. Jangan sampai kamu salah lagi, ujar Tias dengan nada perhatian. Dewi tersenyum lembut. Terima kasih, Tias, atas perhatianmu. Sudah 2 minggu ini Aryo tidak mengizinkan Dewi pergi ke kampus atau keluar dari villa. Hal itu membuat Dewi merasa bosan berada di rumah terus-menerus. Siang ini, ia memutuskan untuk memberi kejutan dengan membawakan makan siang ke kampus Aryo. Dibantu oleh Mbok Sumi, Dewi memasak makanannya sendiri. "Mbok, apa semuanya sudah siap?" tanya Dewi setelah selesai mandi. "Sudah, Nduk. Mbok sudah menata semuanya di kotak makanan dan membuatkan jus jeruk untuk Tuan Aryo," jawab Mbok Sumi dengan senyum tulus. "Terima kasih, Mbok," kata Dewi sambil tersenyum. Ditemani Tias, Dewi berangkat menuju kampus. Saat berjalan di lorong kampus, Dewi bertanya, "Tias, apa kamu tidak ingin kuliah lagi?" Tias menggeleng. "Tidak, Dewi. Aku dulu sudah kuliah dan lulus. Jadi, aku tidak punya rencana untuk kuliah lagi." Dewi terkejut. "Benarkah? Jadi, kamu sudah lulus kuliah?" "Iya, 2 tahun yang lalu," jawab Tias. "Berapa usiamu sekarang?" Dewi bertanya, penasaran. 24 tahun, sahut Tias. "Oh, aku kira kita sebaya. Kamu terlihat awet muda," ujar Dewi sambil tersenyum. Tias hanya membalas dengan senyum tipis. Ketika mereka tiba di depan pintu ruangan Aryo, Dewi melihat seorang wanita cantik dengan dandanan sedikit menor keluar dari sana. Wanita itu tampak seperti salah satu mahasiswi di kampus ini. Perasaan tidak nyaman langsung muncul di hati Dewi. Dengan langkah cepat, Dewi membuka pintu ruangan Aryo. Melihat kedatangan istrinya, Aryo tampak 115. Terkejut. Sementara Tias memilih menunggu di luar ruangan Aryo. "Mas Aryo, siapa wanita tadi? Kenapa dia keluar dari ruanganmu?" tanya Dewi dengan nada curiga. Aryo mengernyitkan dahi, bingung dengan pertanyaan Dewi. "Maksudmu mahasiswi yang tadi? Dia kesini untuk bimbingan skripsi. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Dewi," ujar Aryo, mencoba menenangkan. Dewi duduk di depan Aryo dengan ekspresi cemberut. "Ingat ya Mas, kalau sampai Mas Aryo macam-macam atau selingkuh, aku bakal potong burung Mas Aryo," ucap Dewi penuh ancaman. Aryo tertawa terbahak-bahak mendengar ancaman Dewi. "Astaga, kamu ini lucu sekali Dewi. Baiklah istriku yang tercinta, aku tidak akan selingkuh, aku janji," kata Aryo sambil tersenyum. Ia lalu mencoba mengalihkan pembicaraan. "Ngomong-ngomong, apa yang kamu bawa itu?" "Oh ya, aku kesini sengaja memberi kejutan dengan membawakan makan siang untuk Mas Aryo." "Mas sudah makan belum?" tanya Dewi. Aryo menggeleng. "Belum, kebetulan sekali aku memang belum makan." "Kalau begitu, kita makan bersama saja," ajak Dewi. Dengan senyum manis, Dewi membuka kotak makanan yang dibawanya.
Aroma harum masakan segera memenuhi ruangan, membuat Aryo semakin lapar dan ingin segera menikmati makanan yang dibawa istrinya. Setelah menikmati makan siang bersama, Dewi tersenyum dan bertanya, "Gimana, Mas? Enak nggak makanannya?" Aryo mengangguk sambil tersenyum. "Enak. Siapa yang masak?" "Aku sendiri yang masak, dibantu sama Mbok Sumi," jawab Dewi dengan bangga. Namun, Aryo menanggapi dengan kalimat yang membuat Dewi salah paham. "Lain kali nggak usah repot-repot masak, Dewi. Biar Mbok Sumi aja yang masak."